7 tips bahagia saat hari Lebaran dan sesudahnya. Tabungan dan keuangan dapur aman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Lebaran sebentar lagi tiba. Dan rasanya dompet kita mulai megap-megap. Seperti ikan kekurangan air karena gempuran harga pangan yang naik tidak keruan di pasar tradisional. Ibu pasti mulai pusing mengatur strategi antara membeli daging rendang atau membayar tagihan listrik yang tidak mungkin dipotong demi gengsi semata di depan para saudara. Padahal menurut sebuah artikel perencanaan finansial keluarga, kunci kebahagiaan hari raya sebenarnya bukan terletak pada seberapa banyak menu di atas meja, melainkan pada ketenangan pikiran setelah tamu pulang dan saldo rekening tetap aman. Sangat penting bagi kita untuk tetap waras dan tidak terjebak fenomena pamer kemewahan yang ujung-ujungnya bikin kita makan nasi garam selama sebulan penuh setelah Lebaran usai. Mari kita obrolkan 7 tips cerdas supaya Hari Raya Ibu tetap ceria tanpa harus mengorbankan tabungan masa depan yang sudah dikumpulkan dengan susah payah. Tips pertama yang paling ampuh adalah menentukan skala prioritas belanja dengan cara menulis daftar menu yang paling disukai keluarga. Inti saja bukan menuruti selera seluruh warga komplek. Ibu tidak perlu memasak 10 macam sayur kalau ujung-ujungnya hanya akan berakhir di tempat sampah karena basi atau bosan dipanaskan berkali-kali sampai warnanya menghitam. Fokuslah pada 1 atau 2 menu andalan yang pasti ludes dimakan sehingga anggaran dapur tidak bocor untuk bahan makanan yang sebenarnya hanya pelengkap pajangan di atas meja makan. Ingatlah bahwa membuang-buang makanan itu adalah tindakan mubazir yang paling dibenci oleh dompet kita yang sudah kurus sejak awal bulan puasa kemarin. Belanja secukupnya dengan daftar yang ketat akan membuat ibu merasa menang melawan godaan diskon supermarket yang seringkali menyesatkan iman para ibu rumah tangga. Poin kedua adalah soal urusan salam tempel atau angpau lebaran yang seringkali menjadi beban mental paling berat saat kumpul keluarga besar di kampung halaman. Ibu sebaiknya menyiapkan anggaran khusus untuk ini dari jauh hari dan jangan memaksakan diri memberi jumlah besar hanya karena ingin terlihat sukses di mata sepupu yang nyinyir. Berilah sesuai kemampuan karena kasih sayang itu tidak bisa diukur dengan lembaran uang kertas, melainkan dengan ketulusan doa dan pelukan hangat saat bersilaturahmi. Kalau memang anggaran terbatas, berikanlah uang recehan baru yang masih kaku karena anak kecil biasanya lebih senang dengan sensasi memegang uang baru daripada menghitung nominalnya. Strategi ini sangat logis untuk menjaga agar tabungan pendidikan anak ibu tidak ikut terpakai hanya untuk membiayai gengsi sesaat saat bertemu keluarga besar. Selanjutnya, tips ketiga adalah menghindari kebiasaan membeli baju baru untuk seluruh anggota keluarga kalau pakaian tahun lalu sebenarnya masih sangat bagus dan layak pakai. Ibu bisa memadupadankan koleksi lama dengan aksesoris baru agar penampilan tetap terlihat segar tanpa harus keluar uang ratusan ribu rupiah di toko pakaian. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa ibu simpan untuk stok beras dan minyak goreng sebulan ke depan kalau kita tidak terjebak tren baju lebaran yang modelnya cuma bertahan sekejap saja. Memakai baju lama yang bersih dan rapi tetap akan membuat ibu terlihat cantik. Asalkan hati kita penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus. Menabung uang baju ini adalah bentuk proteksi keuangan yang sangat nyata agar dapur kita tetap bisa mengepul setelah euforia lebaran mereda. Cara keempat yang sering dilupakan adalah menyiapkan dana darurat pasca lebaran. Karena biasanya kebutuhan mendadak suka muncul tepat saat kita sedang bokek-bokeknya. Ibu harus sangat disiplin menyisihkan sedikit uang dari sisa THR untuk disimpan di tempat yang sulit dijangkau, agar tidak tergoda untuk dipakai belanja cemilan. Dana ini akan menjadi penyelamat saat mendadak kompor gas rusak
atau anak minta beli buku sekolah baru tepat setelah liburan panjang berakhir nanti. Jangan sampai kita harus meminjam uang ke tetangga atau aplikasi pinjaman online hanya karena terlalu boros merayakan hari kemenangan yang seharusnya membawa berkah. Memiliki cadangan uang di bawah bantal atau di rekening terpisah akan membuat tidur ibu jauh lebih nyenyak tanpa bayang-bayang penagih hutang yang menyeramkan. Tips kelima adalah membatasi frekuensi makan di luar atau jalan-jalan ke tempat wisata yang harganya biasanya naik gila-gilaan. Saat musim libur Lebaran, ibu bisa menciptakan suasana liburan yang seru di rumah dengan cara piknik di halaman belakang atau menonton film bersama sambil menikmati sisa kue Lebaran yang masih banyak. Mengolah sisa bahan makanan menjadi menu baru yang kreatif juga bisa menjadi aktivitas menyenangkan bagi anak-anak daripada harus mengantre berjam-jam di restoran yang penuh sesak. Selain hemat tenaga, ibu juga bisa menghemat biaya transportasi dan parkir yang harganya seringkali tidak masuk akal saat keramaian seperti itu terjadi. Kebahagiaan itu sederhana saja, asalkan kita berkumpul dengan orang tersayang tanpa harus pusing memikirkan tagihan kartu kredit yang membengkak. Langkah keenam adalah tetap konsisten mencatat setiap pengeluaran kecil selama masa Lebaran agar ibu tidak kaget melihat sisa saldo di akhir minggu pertama. Kadang kita merasa uang hanya keluar sedikit demi sedikit untuk parkir atau jajan es krim. Tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa buat beli emas 1 gram. Dengan mencatat, ibu jadi punya rem. Otomatis saat ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting atau hanya sekadar keinginan sesaat. Catatan ini juga berguna sebagai bahan evaluasi untuk Lebaran tahun depan agar kita tidak mengulangi kesalahan finansial yang sama secara berulang-ulang. Menjadi ibu yang teliti adalah kunci utama agar keuangan dapur tetap stabil meskipun badai inflasi Lebaran sedang menerjang dengan sangat dahsyatnya. Terakhir, tips ketujuh adalah mensyukuri apa yang ada dan berhenti membandingkan nasib kita dengan postingan pamer orang lain di media sosial yang seringkali penuh kepalsuan. Ibu harus sadar bahwa apa yang terlihat indah di layar HP belum tentu seindah kenyataan di balik dapur. Mereka yang mungkin juga sedang kacau balau. Fokuslah pada kedamaian batin dan kesehatan keluarga, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jika hati sudah merasa cukup, maka godaan untuk belanja berlebihan akan hilang dengan sendirinya dan ibu bisa menikmati Lebaran dengan sangat tenang. Optimislah bahwa dengan perencanaan yang matang, masa sulit setelah Lebaran tidak akan pernah mampir ke rumah kita yang penuh dengan keberkahan ini. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah bahwa kebahagiaan Lebaran itu kita sendiri yang menciptakan lewat manajemen emosi dan keuangan yang seimbang sebagai manajer rumah tangga. Memang terkadang kita suka merasa kurang maksimal dalam menjamu tamu, tapi ingatlah bahwa kesehatan dompet ibu jauh lebih penting daripada komentar orang luar. Mari kita sedikit reflektif bahwa perayaan setahun sekali ini jangan sampai merusak kedamaian finansial yang sudah kita bangun dengan cucuran keringat setiap harinya. Semangatlah untuk tetap menjadi ibu yang cerdas dan hemat, karena masa depan anak-anak kita bergantung pada kebijakan tangan kita dalam mengelola setiap rupiah. Kebahagiaan yang hakiki adalah saat kita bisa tersenyum lebar melihat rumah yang hangat tanpa ada beban hutang yang menghantui perasaan kita. Setelah ini, ibu pasti bisa melewati masa Lebaran dengan lebih santai dan penuh percaya diri karena strategi perang keuangan sudah ada di tangan. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau sesekali ada pengeluaran yang sedikit meleset dari rencana awal. Kita adalah manusia biasa
yang butuh sedikit hiburan, tapi tetap pastikan bahwa porsi hiburan itu tidak lebih besar dari porsi kebutuhan pokok keluarga. Semoga tips ini bermanfaat dan membuat Hari Raya Ibu tahun ini menjadi yang paling tenang dan paling membahagiakan sepanjang sejarah kehidupan berumah tangga. Selamat menyambut hari kemenangan dengan hati yang lapang dan dompet yang tetap tebal serta terjaga keamanannya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua!